Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walah wa ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah. Puja-puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita aneka ragam anugerah yang luar biasa, kenikmatan yang tiada hentinya, yang tentu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita sebagai golongan orang-orang yang selalu dan selalu bersyukur terhadap segala kenikmatan yang Ia berikan kepada kita. Salawat beruntaikan salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita berbagai macam kebaikan. Tentu mudah-mudahan kita berharap kita digolongkan oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang selalu melaksanakan segala kebaikan yang diajarkan oleh baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab At-Taqrirah As-Sadidah, masih di dalam fikih salat. Kemarin beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun-rukun qauliyah, ya, rukun-rukun atau pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan di dalam salat yang berkaitan dengan ucapan atau lafaz. Artinya harus diucapkan. Tidak boleh sekedar diucapkan di dalam hati. Harus ngegerakin bibir dan suaranya harus terdengar minimal haitsu yusmi'u nafsahu. Minimal terdengar oleh diri sendiri. Ada 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Kata-kata Allahu Akbar di dalam ketika kita mau memulai sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Selain itu takbir yang lain dari berdiri ke ruku, dari i'tidal ke sujud, sujud ke duduk dan seterusnya, itu namanya takbiratul intiqal. Apa Pak? Takbiratul intiqal. Takbir untuk pindah. Gitu. Nah, dari ruku ke i'tidal beda sendiri itu. Sami'allahu liman hamidah, ya. Sami'allah. Jadi sami'allahu liman hamidah itu artinya apa? Allah mendengar siapa yang memujinya tuh. Sami'allahu, Allah mendengar. Liman, siapa orang, hamidah yang memujinya. Itu. Makanya dia beda sendiri tuh. Bukan Allahu Akbar tapi Sami'allahu liman hamidah. Saya nggak mau Pak Ustadz, maunya Allahu Akbar tetap, silahkan. Karena takbir intiqal atau Allahu Akbar Sami'allahu liman hamidah itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa Pak? Sunnah. Nggak pakai diributin. Kecuali takbiratul ihram, takbiratul ihram. Kecuali takbir pertama ketika kita mau memulai sholat. Allahu Akbar, A sampai Ro tuh. Allahu Akbar hukumnya fardu, harus terdengar di kuping kita sendiri. Allahu Akbar. Kudu Allahu Akbar. Nama Allah kan banyak tuh. Ya, kalau di Al-Quran ada 99, kita ganti Pak Ustadz, Ar-Rahmanu Akbar boleh nggak? Nggak boleh. Kudu Allahu Akbar. Di antara Allahu dengan Akbar nggak boleh dipanjangin. Allahu Akbar. Atau A-nya panjangin Pak Ustadz. Allahu Akbar, nggak boleh. Udah paling pakem. Allahu Akbar. Kecuali di lam jalalahnya. Allah. Tuh. Allah itu boleh 2. Boleh 4, boleh 14 paling panjang. Allah. Ada orang kan panjang banget. Allah. Ngapain dia? Nyari niat. Karena hatinya tuh ada penyakit namanya wiswas atau waswas. Jadi ada orang sholat Allahu Akbar, nggak jadi. Allah, Allah, Allah. Itu dia lagi nyari niat Pak. Jangan diledek itu penyakit. Orang yang ledek orang punya penyakit, bye-bye, ntar penyakitnya pindah ke dia tuh. Ada orang wudu berkali-kali sampai lepek,
mukanya. Ngapain? Nyari niat itu. Sama kayak dengan orang ketika takbiratul Allah putar-putar, nyari niat itu. Kita bahas tuh. Itu takbiratul ihram ya namanya. Itu fardu, kudu diucapin. Kalau nggak diucapin nggak jadi. Kemudian akbar, nggak boleh diubah-ubah. Ada yang lebih bagus Pak Ustadz dari akbar, a'zam, sama artinya, lebih agung, paling agung. Boleh nggak Pak Ustadz diganti? Nggak boleh. Udah paling pakem akbar. Nah, baknya nggak boleh dipanjangin tuh Pak. Akbar atau akbar. Akbar artinya at-tablu, gendang atau bedug. Jadi Allah bedug dong, nggak boleh, naudzubillah. Kemudian dibalik Pak Ustadz, akbar jadi abkar. Wah, itu lebih parah. Abkar itu artinya perawan. Masa Allah perawan? Ya, Allahu Akbar, Allahu Abkar, nggak boleh. Udah paling pakem Allahu Akbar. Pakai bahasa lain boleh nggak Pak Ustadz? Nggak boleh juga. Tidak boleh. Saya baru masuk Islam Pak Ustadz, maka tidak bisa mengucapkan bahasa Arab. Bisanya menggunakan bahasa selain Arab. Mending diem. Gitu. Dulu ada tuh Aminah Wadud, seorang liberalis dari Amerika yang mencoba membuat pernyataan kontroversial ya, bahwa sholat itu boleh diimami siapa saja, yang perempuan boleh mengimami laki-laki gitu, kesetaraan gender, kemudian boleh menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris juga boleh. Enggak, sholat terkhusus menggunakan bahasa Arab. Ini kesepakatan para ulama dari 4 mazhab. Atau menggunakan bahasa Persia yang rada-rada mirip dengan bahasa Arab. Kalau di dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan bahasa Arabnya Allahu Akbar itu zuruktar. Boleh nggak pakai bahasa itu? Saya sudah nanya sama dosen saya yang 4 tahun beliau itu ngambil S2 di Iran. Waktu itu sedang revolusi Iran, beliau mewawancarai Ayatullah Ruhullah Khomeini. Saya tanya, betulkah bahasa Arabnya Allahu Akbar, bahasa Irannya, Persianya Allahu Akbar itu zuruktar? Betul katanya. Tarin itu artinya yang maha tinggi, yang maha besar. Maka menggunakan bahasa Persia, yang kalau kata orang-orang Arab itu bahasa Persia itu sama indahnya dengan bahasa Arab. Makanya ada orang Arab, saya lupa nama ulamanya, punya kitab namanya Ni'matullahi fil lughatil farisiyah. Nikmat Allah di dalam bahasa Persia. Indahnya sama tuh Pak. Bahasa Arab dengan bahasa Persia. Boleh pakai bahasa Persia? Enggak boleh. Udah paling pakem pakai bahasa Arab. Itu takbiratul ihram. Yang kedua Al-Fatihah. Sama Fatihah juga harus yusmi'u nafsahu. Minimal didengar sama kuping sendiri, jangan sepi Pak. Jadi sholat sepi amat masjid sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal terdengar gaung pembacaan Al-Fatihah gitu ya. Yang ketiga at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Kalau kita bacanya apa tuh? Tasyahud akhir itu kita orang Indonesia itu diajarkan bacaan tasyahud yang paling lengkap Pak. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Tuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud tuh. Itu tasyahud ala Indonesia yang paling lengkap, dikompilasikan dari berbagai macam riwayat. Tasyahud paling singkat bagaimana Pak Ustadz? At-tahiyyatu lillah. Begitu tuh, at-tahiyyatu lillah. Salamun, enggak pakai assalamu, tapi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud namanya. Lah beda antara tasyahud dengan sholawat nanti. Sholawat itu rukun sendiri, tasyahud itu rukun sendiri. Jadi kalau mau singkat, mau ringkes tadi at-tahiyyatu lillah,
Salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi itu begitu tuh, tasyahud akhir plus sholawat. Tapi kalau mau lengkap, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalam, mana yang lebih cakep? Yang paling banyak yang lebih cakep. Gitu ya. Yang kemudian 1 2 3 4 as-salatu 'alan nabi tadi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu paling ringkesnya. Paling panjangnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baru udah doa tuh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik innaka Hamidum Majid. Itu kata Imam At-Tawus, imam gurunya Imam Syafi'i, itu doa berlindung dari 4 hal itu jangan ditinggal ketika tasyahud akhir. Kemudian pakai sayyidina apa enggak Pak Ustadz? Pakai sayyidina sunnah, tidak pakai sayyidina juga enggak apa-apa. Kalau kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, menggunakan sayyidina justru sunnah, sebagaimana juga yang dikutip oleh Imam Nawawi di dalam Majmu' Syarah Muhadzab, dikatakan bahwa as-siyadah menggunakan kata sayyidina justru malah sunnah. Ya, justru malah sunnah. Tapi ada Pak Ustadz, hadis la tusayyiduni fis shalah, itu hadis batil. Saya katakan itu adalah hadis batil, hadis yang mengada-ngada. Dari tata bahasanya salah. La tusayyiduni fis shalah. Enggak mungkin Rasulullah ngomong la tusayyiduni fis shalah. Sebab la tusayyiduni itu asal katanya sada yasudu, harusnya la tusawwiduni. Gitu. Itu dari tata bahasanya jadi salah. Rasulullah enggak mungkin mengucapkan salah dalam tata bahasa. Gitu. Jadi tidak ada hadis la tusayyiduni fi shalah, enggak ada. Jadi mau sayyidina boleh, justru sunnah. Tidak menggunakan sayyidinya silakan. Gitu, paham tuh ya? Enggak pakai ribut, enggak. Pakai sayyidina boleh, enggak pakai sayyidina silakan. Terakhir assalam. Assalamualaikum warahmatullah, itu paling pendeknya. Pakai wabarakatuh boleh Pak Ustadz? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Cuman kalau di Indonesia di salam pertama dan salam kedua pakai wabarakatuh kayak orang nyolatin mayat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pakai wabarakatuh boleh, nggak pakai wabarakatuh juga boleh. Itu 5 rukun qauli yang harus diucapkan. Yang kedua adalah arkanun fi'liyah, rukun-rukun fi'il, rukun-rukun yang berbentuk gerakan. Apa aja itu Pak Ustadz? Ada 6. Yang pertama al-qiyamu, berdiri. Berdiri di dalam sholat fardu itu hukumnya fardu, hukumnya wajib. Nggak boleh ujuk-ujuk kita milih. Saya lagi males sholat berdiri, saya maunya sholatnya duduk. Nggak boleh. Sholat kudu berdiri. Kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah mah ikhtiari. Kita boleh milih mau sholat bari duduk silahkan, mau sholat bari selonjoran juga silahkan. Kayak ulama-ulama kita dulu tuh, kalau Ramadan di dalam sholat mereka menghatamkan Quran. Di dalam sholat sunnahnya tuh tarawih menghatamkan Quran. Gimana ya? Lagi berdiri ngatamin Quran? Enggak, mereka sholatnya duduk sambil baca Quran. Jadi nggak apa-apa. Kalau di dalam sholat fardu hukumnya wajib ya, wajib berdiri. Kecuali nggak bisa banget, kecuali memang tidak mampu ya, nggak mampu berdiri. Kalau berdiri muter Pak Ustadz, atau kaki saya nggak mampu, jangankan berdiri, atau jangankan melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, jalan aja saya nggak bisa. Ini ada orang bisa jalan ke masjid, bisa jalan ke musola, nyampe masjid, nyampe musola dia nyari bangku, itu dia bisa jalan. Tapi
Dia kalau berdiri lama suka oyong Pak Ustadz. Ya nanti urusan dia nanti oyong mentar. Dia yang penting sholat berdiri dulu nih. Nanti ketika ternyata lagi sholat nggak kuat baru dia duduk. Itu ya, orang dia ke masjid aja jalan, ke musola aja jalan gitu. Bahkan lebih keras lagi, lebih ketat lagi tuh Syekh Muhammad Arsyad bin Abdul Al-Banjari di dalam Sabilal Muhtadin mengatakan kalau perlu, kalau dia mampu menyewa orang untuk menopang dia berdiri ketika sholat, dia sewa orang untuk menopang dia berdiri ketika sholat. Atau sholat nyender ke tiang. Sholat nyender ke tiang boleh Pak. Sholat dengklek satu kaki boleh, silakan. Yang penting sholatnya berdiri. Yang paling afdol sikap sempurna, berdiri dalam keadaan tegak sempurna. Yang kedua ruku, nanti disebutkan di bawah. Yang ketiga i'tidal setelah ruku. Berdiri setelah ruku. Yang kelima sujud. Paham tuh ya, sujud. Yang berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima maksud saya wal julus baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Wal qu'ud fit tasyahudil akhir, duduk ketika tasyahud akhir itu ada 6. Jadi tasyahud akhir itu beda bacaannya, beda solawat ya, beda duduknya, itu satu-satu atau secara terpisah adalah rukun tersendiri. Jadi duduk di tasyahud akhir itu fardu, membaca tasyahudnya fardu. Tasyahud itu membaca at-tahiyatulillah sampai syahadat Pak, itu namanya tasyahud. Nah solawat sendiri fardu, beda-beda tuh ya. Jadi ada 6. Duduknya bagaimana di tasyahud akhir Pak Ustadz? Nanti dijelasin. Ya kalau tasyahud akhir duduk yang mengiringinya dengan salam itu duduk tawarruk. Duduk yang mohon maaf pantat kita nempel tanah. Kalau duduk tasyahud awal, duduk di antara dua sujud itu iftirosh. Artinya kaki kita menjadi bantalan pantat kita Pak. Tapi ada Pak Ustadz riwayat dari Wa'il ibn Hujr yang mengatakan kalau sholatnya cuma 2 rakaat tidak perlu tasyahud akhir dengan duduk tawarruk. Tapi ada riwayat lain yang lebih kuat mengatakan dimanapun Rasulullah sholat, baik itu 2 rakaat maupun 3 rakaat maupun 4 rakaat, kalau diiringi dengan salam maka duduknya duduk tawarruk, duduk seperti tasyahud akhir, duduk yang agak miring dikit gitu ya. Karena tawarruk, jadi warok itu artinya mohon maaf pantat Pak. Tawarruk artinya memantatkan, maksudnya pantat nempel ke bumi gitu, pantat nempel ke lantai. Iftirosh dari firosh artinya apa? Kasur, jadi menjadikan kaki kiri kita sebagai kasur gitu. Kalau dibalik Pak Ustadz, kaki kanan yang jadi ininya boleh silakan. Duduknya sila boleh silakan. Yang penting dianggap duduk gitu. Nggak ribut, gampang tuh ya. Yang ketiga arkanun ma'nawiyatun. Arkan atau rukun maknawi itu cuma 1. Rukun maknawi itu cuma 1. Apa itu? At-tartib, tertib, berdiri dulu, ruku, i'tidal, sujud tuh kudu tertib. Nggak boleh acak-acakan. Ya kalau acak-acakan dia habis ruku dia sujud, lupa belum ruku, ntar aja rukunya dah, habis sujud duduk di antara 2 sujud saya ruku, nggak bisa. Itu karena dia berarti sudah melanggar rukun maknawi namanya. Harus tertib ya. Yang keempat arkan kolbiyah ya. Rukun kolbi namanya. Apa itu rukun kolbi? Cuman 1. Apa itu? An-niyatu, niat. Jadi niat itu ada di mana Pak? Niat itu ada di hati. Niat itu diucapkan di dalam hati. Kalau sholat fardu kudu ada 3. Harus ada 3. Ada namanya qasad, ada namanya ta'arrud, ada namanya ta'yin. Ulangi. Niat sholat itu di dalam sholat fardu minimal harus ada 3 yang diucap di dalam hati. Qasad, ta'arrud, ta'yin. Qasad itu apa? Usollinya. Usolli. Jadi di dalam hati itu nyebut usolli. Itu qasad. Yang kedua ta'arrud. Ta'arrud itu sifatnya. Sifat sholat kita apa? Fardu. Usolli fardo apa? Ta'yin, menentukan sholat apanya? Sholat zuhur. Usolli fardo zuhri. Nah,
Kalau sholat zuhur, kalau sholat asar, usolli fardol asri. Di dalam hati itu ucap tuh. Kapan ngucapnya Pak Ustadz di dalam hati? Ketika takbiratul ihram. Allah, usolli fardol zuhri, hu akbar. Cukup usolli fardol zuhri doang. Saya mau kondimen yang lain Pak Ustadz. Mau lengkap, silakan. Usolli, yang penting di dalam hati nih. Usolli fardol zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Monggo silahkan gitu. Tapi Pak Ustadz, kami diajarkan di madrasah-madrasah itu, niat itu sebelum takbiratul ihram. Simak baik-baik. Itu namanya talaffuz bin niyah. Apa Pak? Talaffuz bin niyah. Atau melafazkan niat, gampangnya. Melafazkan niat. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Apa hukumnya? Simak baik-baik, nggak pakai ribut. Di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, kata Al-Imam An-Nawawi, imamnya madhab Syafi'i ini, bilang itu justru mustahabun, disunahkan. Untuk apa disunahkan Pak Ustaz? Liyusa'idal lisanu al-qalba. Ini lidah biar ngebantu hati. Ada orang yang nggak bisa Pak nyebut di dalam hati ketika takbiratul ihram. Allah, nggak fokus dia, nggak bisa fokus di dalam hatinya menyebut usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, nggak bisa. Kecuali sebelum takbiratul ihram dia ucap usolli fardhu zuhri. Untuk apa? Untuk kemudian otaknya nerima sinyal bahwa dia akan mengucapkan itu di dalam hati nantinya. Paham nggak tuh? Jadi talafuz bin niyah itu bukan bid'ah. Memang Rasulullah tidak pernah begitu, tidak pernah mengucapkan itu. Cuma para sahabat kemudian mengajarkan kalau nggak bisa niat di dalam hati, ya udah coba didikte dulu, didikte sebelum takbiratul ihram. Sholli fardhu zuhri. Gitu, paham nggak tuh? Paham tuh ya? Nggak pakai ribut nih, nggak pakai ribut. Allahu Akbar, jadi nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau ngaji enak, kalau ngaji pikiran luas ya, wawasan kita luas. Jadi yang mau talafuz bin niat atau melafazkan niat silahkan, nggak melafazkan niat, oh monggo, nggak apa-apa. Berarti hatinya udah kuat tuh dia tuh. Jadi dari habis ngambil wudhu, set masuk langsung takbir Allahu Akbar. Wah, kok bisa? Kok dia nggak seperti nggak melafazkan niat? Nggak apa-apa, memang niat itu di dalam hati dan tidak perlu sampai Allah sholli fardhu, nggak perlu. Kecepatan ucapan di dalam hati itu kan lebih cepat dari ucapan lisan, Pak. Ya nggak? Kadang-kadang kita kalau pengen minum tuh, minum aja gitu. Nanti kemudian cerita, tadi gua pas pengen minum tuh ngelihat di dalam air tuh kok ada jentik-jentik nyamuk. Dalam hati gua ngucap, ih ini ada jentik-jentik nyamuk. Padahal ngucap nggak tuh? Nggak ngucap. Kenapa begitu? Karena ucapan hati itu lebih cepat dari ucapan lisan. Itu yang namanya niat, Pak tuh. Nah, niat itu apa? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Memaksudkan sesuatu dengan diikuti dengan pekerjaan sesuatu itu. Kalau mau sholat, niat sholatnya dalam hati, katakan usolli atau sahjaku niat sholat fardu zuhur, baru sambil takbiratul ihram. Nggak pakai ribut nih, enak nih kalau ngaji nggak pakai nggak pakai ribut gitu. Terakhir ya, mas'alatun ma afdal arkanis shalah al-qiyam amis sujud. Ada pertanyaan, apa yang paling afdal rukun sholat itu, apakah berdiri ataukah sujud? Ada yang nanya tuh, pertanyaan yang kayaknya nggak terlalu penting, tapi ini dibahas. Mana yang lebih afdal rukun sholat itu, apakah berdiri atau sujud? Al-mu'tamad, yang menjadi pegangan di dalam mazhab Syafi'i, annal qiyam afdalul arkan. Berdiri itu adalah rukun paling afdal, paling utama. Li'annahu mawdi'u qiraatil Qur'an allazi huwa afdalul azkar. Karena ketika berdiri itu tempat kita membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu adalah zikir yang paling utama, Pak. Baca Qur'an itu zikir paling utama. Zikir paling utama apa, Pak? Baca Al-Qur'an. Lagi suntuk-suntuk ngapain? Zikir. Zikir paling utama apa? Baca Qur'an. Wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam,
Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya sabda, afdolus sholati tulul kunut. Salat yang paling afdol itu adalah tulul kunut. Lamanya kunut, lamanya berdiri. Kunut itu artinya berdiri ya. Atau berdoa maksudnya, berdoa kunut berdiri. Berdoa sambil berdiri. Makanya ada di dalam salat subuh madhab Syafi'i pakai kunut, atau Imam Malik itu sebelum ruku kalau Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i setelah ruku pas i'tidal. Wakila dikatakan innas sujuda afdal. Ada satu pendapat yang tidak terlalu kuat. Sujud itu lebih afdal liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah punya sabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika ia sajid, ketika ia sedang sujud. Fa'aksirud doa, banyakin doa. Ketika ini harus dipahami juga bahwa di dalam sujud itu kita boleh berdoa apa saja asal menggunakan bahasa Arab, Pak. Kalau menggunakan bahasa Indonesia dan diucapkan batal sholatnya, ya. Atau kalau mau menggunakan bahasa Indonesia di dalam hati, makanya doa yang maksur saja yang boleh diucapkan di dalam sujud itu. Ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian doa apapun menggunakan bahasa Arab silakan di dalam sujud. Wa ba'duhum fassal, ada di antara para ulama itu yang mengklasifikasikan. Faqala, mereka berpendapat in kana fil laili fa italatul qiyami afdal. Kalau salatnya di malam hari maka melamakan berdiri itu lebih afdal. Sanggup enggak tuh? Oh, sanggup. Enakan tidur Pak Ustadz, ngapain sholat gitu. Fa'itolatul qiyami afdol, melamakan berdiri lebih afdol. Artinya ketika sholat malam, hafalan Quran kita yang tadi siang kita hafalkan itu nyetornya langsung ke Allah, Pak, di dalam sholat malam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ngapain sholat apa? Sholat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Terus itu dihafalkan di dalam sholat kita. Itu nyetornya langsung ke Allah kalau kata Gus Baha tuh ya. Makanya kata Gus Baha, saya ini hafal Quran lanyah tuh lancar. Kenapa? Aku nyetornya neng Gusti Allah. Saya nyetornya ke Allah. Kalau kita nyetor ke orang kadang-kadang ada yang kelewat tuh hurufnya. Kalau ke Gusti Allah enggak ada yang kelewat tuh. Makanya salah satu trik atau tips agar hafalan Quran lancar itu banyak-banyak hafalannya dibawa di dalam sholat, niatkan setor ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana fin nahar fal iktsar minas sujud afdal. Nah, kalau sholat di siang hari maka membanyakkan sujud itu lebih afdal daripada melamakan berdiri gitu. Jadi itu ada pendapat atau ada pengklasifikasian dari sebagian ulama yang mengatakan kalau sholat malam maka berdiri lebih afdal. Kalau sholat di siang hari maka sujud yang lebih afdol. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan siang hari mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.